Kan ini yang banyak orang nggak tahu. Saya mengajak Kiai Hasyim Musadi untuk mendukung Pak Jokowi tahun 2014. Oh, ini orangnya ternyata. Dan Pak Hasyim itu cerita bagaimana ketika dia mendukung Pak Jokowi dimarahi oleh tokoh-tokoh Muslim yang lain. Sekarang sempat diteliti dulu ya? Neliti dulu. Ijazahnya diteliti nggak? Nah, itu yang enggak. Itu yang enggak. Tapi saya termasuk tahun 2017 itu membela Pak Jokowi ketika tentang ijazah ini. Kalau ada orang yang bisa menandingi sosok Roky Gerung, inilah orangnya. Dan orang ini kita undang di Bikin Terang untuk ngobrolin tentang banyak hal, termasuk tentang kebijakan masa lalu maupun masa kini. Langsung saya perkenalkan, beliau adalah Profesor Henry Subiakto. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik. Beliau adalah guru besar di Universitas Erlangga. Ini profesornya beneran, Prof ya? Ya, saya tidak pernah beli. Ijazah saya bukan dari Pramuka yang jelas gitu ya. Tapi Anda bisa cek semuanya dan saya akan terbuka kalau diminta oleh publik. Oke, gitu. Jadi ijazah itu bukan sesuatu yang itu ya, bukan suatu rahasia. Bukan suatu rahasia dan bukan aib. Jadi kalau ditanya ijazahnya mana, pasti saya akan tunjukkan. Oke. Gitu. Kapan terakhir ketemu Bang Roky? Agak lama ya. Saya mungkin kayaknya di ILC saya pernah ketemu sama dia. Di ILC. Tapi kalau sebelumnya dulu saya ini termasuk yang dapat berkahnya Roky gitu ya. Roky kan udah terkenal gitu kan. Banyak pendukungnya lalu dia berhadapan dengan saya di TV One kalau nggak salah. Suatu media swasta. Saya sempat viral gara-gara saya katakan kalau saya profesor beneran gitu. Saya bilang begitu karena dia menyerang saya dengan mengatakan mudah-mudahan otak Anda besar gitu kayak ya minimal saya profesor beneran ya begitu. Itu viral gitu. Itu viral ya. Dan itu menyebabkan saya jadi terkenal. Jadi saya harus terima kasih sama Roky. Tapi hubungan sekarang udah baik dong. Oh baik, dari dulu baik. Itu kan panggung di depan televisi saja. Di belakang enggak begitu. Di belakang nggak ada masalah. Apalagi sekarang kan Prof kabarnya udah mulai mengkritik presiden sebelumnya. Udah sejak 2023. Oh, di 2023 saya mengambil posisi yang boleh dikatakan kritis pada pemerintah Pak Jokowi. Karena setelah beberapa kali saya mengkaji ya, memang banyak masalah di dalam pemerintah Pak Jokowi. Padahal dulu Prof dikenal sebagai itu loh, the guardian of Pak Jokowi. Ya pertama memang ya, siapa sih yang tidak kagum pada orang kecil. Terus terang Pak Jokowi itu kan nothing. Menjadi something, menjadi katakanlah interesting, menarik ya. Itu kan karena kemampuan dia mendapatkan dukungan publik, demokrasi. Akhirnya dia menang di Solo, menang di DKI, kemudian jadi presiden. Itu kan wah ini memunculkan harapan banyak orang bahwa di Indonesia ini tidak harus keturunan orang-orang hebat. Keturunan elit ya? Keturunan elit, tidak harus keturunan menteri atau jenderal atau presiden yang sebelumnya. Tapi orang biasa pun dari pinggir kali bisa jadi presiden. Kan waktu itu begitu. Dan saya kenal Pak Jokowi itu justru ketika dia belum jadi presiden. Wali kota? Masih wali kota. Sempat nonton bareng wayang katanya? Jadi waktu itu ada acara ya di Solo, kami datang dari Jakarta. Dan Pak Jokowi itu ngantar saya nonton wayang di Puro Mangkunegaran. Sampai jam 12 malam. Di situ saya, wah ini wali kota ini humble sekali kan begitu. Nganter siapa sih kita ini kan begitu kan. Dan dia ngantar tidak pulang-pulang. Siangnya hari berikutnya siangnya juga mengundang kita di Loji Gandrung untuk makan siang dan dia sangat familiar. Itu gitu. Prof masih staf ahli berarti ya? Saya staf ahli. Di Kominfo berarti ya? Di Kominfo. Dan saya nggak pernah nyangka kalau dia akan jadi presiden. Kalau nyangka dia jadi presiden kan saya jaga keep in touch kan gitu kan. Dan saya mungkin menjilat dia kan begitu. Waduh. Tapi saya memang tidak ingin tidak seperti itu. Justru ketika dia jadi gubernur saya udah nggak mau kontak, nggak mau datang. Pas dia jadi presiden juga? Presiden juga tidak. Tapi kok Prof kayak ngebela ini udah karena memang saat itu kita melihat tadi dia sosok yang sederhana begitu ya. Kemudian dia menunjukkan kinerjanya membangun begitu banyak infrastruktur. Itu memang logis lah. Dan saya rasa banyak yang dukung waktu itu. Cuman yang
jujur untuk confession bahwa saya yang keliru. Ini confession kan, pengakuan kan. Jadi Prof waktu itu dukung nggak ada dikasih duit atau karena Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. free aja tuh. Saya jabatan pun itu bukan dari Jokowi gitu loh. Saya itu menjadi staf ahli itu karena Pak SBY, SK-nya SK Pak zaman Pak SBY. SBY berarti? Pak SBY dong. Jadi komisaris juga zaman Pak Jadi SBY. komisaris utama kantor berita Antara itu Pak SBY. Kita diundang ke istana sama Pak SBY. Pernah. Waktu Pak Jokowi udah ngebelain gitu. Sama sekali belum pernah ketemu. Ketemunya ya waktu zaman dia masih wali kota. Tapi saya memang belain dia terus terang. Bahkan ini yang banyak orang nggak tahu. Saya mengajak Kiai Hasyim Musadi untuk mendukung Pak Jokowi tahun 2014. Oh ini orangnya ternyata. Dan Pak Hasyim itu cerita bagaimana ketika dia mendukung Pak Jokowi dimarahi oleh tokoh-tokoh Muslim yang lain, didatengin ke rumahnya dan sebagainya. Dia cerita ke saya. Itu. Tapi beliau juga waktu itu sama dengan saya, kagum dengan kesederhanaan. Waktu itu Pak Jokowi maju presiden ya berarti ya? Waktu itu maju presiden. Lalu kemudian ketika dia di hari di menjelang Minggu Tenang, itu diajak oleh Kiai Hasyim Musadi itu ke Mekah sana untuk umroh. Gitu. Yang mungkin ada pernah ingat yang ininya terbalik gitu. Ya. Itu Pak Hasyim, saya tanya, Pak Hasyim, Kiai Hasyim, itu kok terbalik? Oh enggak, itu hoax. Itu hoax, itu di permainan yang diedit ya? Diedit. Oh itu waktu itu Pak Hasyim? Kiai Hasyim Musadi itu mendukung beliau. Dan sebelum mendukung beliau, itu bilang sama saya akan neliti sendiri Pak Jokowi. Neliti ke rumahnya, neliti ke Solo begitu kan, neliti, dan dia waktu itu klarifikasi bahwa Pak Hasyim ini keluarganya banyak yang ikut NU, ibunya ikut Muslimah NU, Pak Jokowi waktu itu. Lalu akhirnya Pak Hasyim juga dukung. Sekarang sempat diteliti dulu ya? Oh, neliti dulu. Ijazahnya diteliti nggak tuh? Nah itu yang enggak. Itu yang enggak. Tapi saya termasuk tahun 2017 itu membela Pak Jokowi ketika tentang ijazah ini. Jadi kalau di Facebook saya sempat di feeding oleh teman-teman beliau bahwa ini loh foto-fotonya Pak Jokowi ketika di UGM. Saya taruh di medsos saya. Itu. Cuma memang sekarang menjadi lebih kontroversi lagi ya. Kalau dulu kan kita percaya nih foto-foto ini benar-benar di UGM. Cuman persoalannya kenapa ijazahnya nggak dimuncul-munculin ya? Saya ini kan junior dia di UGM. Jadi kenapa saya bela beliau? Satu, kesederhanaan. Kedua, sama-sama UGM. Spirit the Corps ya? Nah, ada Spirit the Corps tadi kan, sama-sama UGM. Beliau lulus katanya 85, saya lulus 87, 2 tahun. Tapi lama-lama saya mikir, Pak Jokowi kok aneh ya? Lulus 85 dari eksak. Kan eksak itu kehutanan itu. Yeah. Saya ini ilmu sosial. Saya itu lulus 87 itu tercepat di angkatan saya. Oke. Itu pun 5 tahun. Tercepat berarti apa? Nilai saya bagus. Nggak mungkin lah tercepat nilai jelek. Prof kan tadinya mendukung Pak Jokowi. Tapi sekarang karena rezimnya udah berubah atau apa nih? Atau Prof lagi butuh uang tuh gimana, Prof? Loh, saya itu sekarang ini sedang menikmati kehidupan dan juga punya jabatan yang cukup bagus kan. Nggak perlu dengan kekuasaan. Itu justru ingin saya sampaikan. Yang namanya profesor, guru besar itu tujuan semua dosen itu ingin jadi guru besar. Itu jabatan tertinggi. Dan sudah saya dapatkan hampir 10 tahun ini gitu loh. Jadi itu udah yang saya syukuri. Dan saya yakin gaji saya mungkin bisa 5 kali lebih banyak dibandingkan gaji orang biasa gitu loh. Jadi ini murni idealisme ya? Oh iyalah. Ya karena dulu saya ketika belain Pak Jokowi juga jabatan saya nggak naik-naik juga, sama aja. Dan nggak dapat uang juga dari situ? Ya kalau dapat kan dari pekerjaan tentu saja dapat lah. Kita tidak boleh. Dari Pak Jokowi? Oh enggak lah, saya nggak pernah bertemu, nggak pernah mencoba untuk bertemu beliau kok. Siapa sih yang dulu meminta Prof untuk mendukung Pak Jokowi? Saya itu dulu didekati atau dekat ya sama teman-teman dari Solo, terus terang. Ada ustadz yang memang dulu kalau nggak salah penasihat Projo gitu, pendiri Projo, penasihat Projo itu ngajak sama saya, dan memang waktu itu semua orang ngelihat Pak Jokowi itu harapan besar, gitu ya. Hopes bagi negara ini. Orang yang tidak kelihatan, dia tidak punya latar belakang yang
yang dari elit atau apa begitu, bukan dari oligarki juga waktu itu kan. Tiba-tiba bisa jadi setelah wali kota jadi gubernur, jadi presiden, itu harapan kita. Dan semua orang mengimpikan bahwa orang-orang kecil kalau bisa kayak Pak Jokowi gitu loh. Kan waktu itu kan begitu. Tapi yang terjadi ternyata kan di akhir-akhir jabatannya, terutama di periode kedua, itu mulailah kita mulai kritis pada beliau. Yaitu terutama adalah kenapa harus membangun infrastruktur yang kadangkala lebih melihat dari sisi ambisi dibandingkan dengan fungsi dan kemanfaatannya, kan begitu. Maksudnya IKN sama WUS gitu? Kayak IKN, kayak WUS, kayak yang ada di Jawa Barat itu. Bandara Kertajati, begitu kan? Itu kan juga banyak sebenarnya, banyak sekali yang dia kerjakan itu nampaknya memang tidak dipikirkan secara lebih matang gitu, sehingga negara ini yang rugi. Tapi yang paling fatal adalah justru di luar persoalan struktur. Apa itu, Prof? Ya perilaku politiknya yang flip flop, kalau istilahnya itu political flip flop. Jadi dia berubah-berubah, bilang kalau anaknya tidak tertarik politik, kan begitu kan, belum cukup umur, dan itu kan jejak digitalnya jelas. Tiba-tiba ternyata anaknya jadi wali kota Solo, kemudian menantunya di Medan dan sebagainya, bilang katanya tidak akan mendukung atau mendorong anaknya untuk jadi pejabat, atau ternyata jadi calon wakil presiden, dan itu menggunakan manipulasi, rekayasa di MK dan sebagainya. Ini kan tercatat sejarah. Nah, apalagi sekarang persoalan latar belakang beliau mulai diungkap, bagaimana mengenai ijazah, bagaimana mengenai anaknya yang sekolahnya juga bermasalah gitu. Kalau saya sebagai Pak Jokowi, saya alumni UGM sama dengan beliau, 2 tahun setelah beliau, kalau ditanya mana ijazahmu, ya kita bangga lah. Dulu itu kalau namanya kuliah di Gajah Mada itu bangga sekali. Iya. Saya tuh sangat bangga dulu kuliah di Gajah Mada itu. Sehingga kalau ditanya itu ya punya ijazah dulu tuh ya, karena istri saya UGM juga. Punya ijazah UGM tuh kayak ijazah masa depan gitu. Oh iyalah. Semua orang mau masuk UGM aja udah masa depan. Itu banyak orang mau nyari kita jadi menantunya kan gitu kan. UGM itu kebanggaan waktu itu. PTN Perintis 1 itu kebanggaan. Jadi kok ada orang aneh nggak mau nunjukin itu kan, ya akhirnya kami mulai hesitate juga, ragu-ragu juga. Prof, kan? emang sejak dulu Prof kenal nggak kelihatan tanda-tanda ambisi, flip-flop segala macam? Belum kelihatan, sama sekali tidak. Bahkan sangat sederhana. Pak Jokowi itu pernah cerita sama saya ketika ketemu di Solo ya, ketika mengantar nonton wayang itu sampai malam itu. Siangnya ketemu sama saya tuh cerita tentang rumah di Roji Gandrung itu katanya angker, gitu kan. Lucu dia, bahwa saya pernah itu di sini malam-malam, di belakang ada wujud perempuan pakai baju putih, rambutnya panjang. Saya lari, ternyata Mas mau kemana? Ternyata istri saya. Dia cerita begitu waktu itu. Wah, orang ini ternyata punya sense of humor gitu kan. Itu yang membuat kita ini sangat merasa bahwa ini orang sederhana, gitu ya. Tapi ternyata ketika jadi presiden kok berubah. Apa yang membuat berubah menurut Prof? Ya kekuasaan. Kekuasaan itu bisa memabukkan, kekuasaan itu juga bisa membuat orang berubah. Ada